Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Tiba-tiba datang ya judulnya di kepala saya terlintas lagi santai. Judulnya adalah tentang perihal tentang dirimu yang selalu membuatnya terbangun di malam hari. Ya gitu. Jadi dia tuh di malam hari tuh sering terbangun dan teringat tentang kamu. Apa sih yang dia ingat tentang dirimu gitu ya. Sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request saya atau jodoh bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, BFP, terapi spiritual, coaching, dan berkonsultan mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan berdonasi untuk channel saya ya. Terus jangan lupa klik support thanks-nya. Kalau yang malas nonton di reading, kalian bisa ke TikTok dan snack video saya. Oke, kita mulai guys ya. Perihal tentang dirimu yang selalu membuatnya terbangun di malam hari. Perihal tentang dirimu yang selalu membuatnya terbangun di malam hari. The sun. Oke. Kita ambil dulu ya. Oke. Yang membuatnya tuh perihal tentang dirimu yang selalu membuatnya terbangun di malam hari. Ya, dia itu teringat bahwasannya mau ada rencana ke jenjang yang lebih serius kan gitu kan, tapi ternyata di tengah jalan harus berakhir hubungannya gitu ya. Ini kalau yang saya lihat kayak euforia di depan gitu loh ya, euforia di awal hubungan, happy, bahagia, tapi tiba-tiba druk aja selesai gitu kan. Nah itu yang ngebuat dia tuh kepikiran gitu loh. Sebenarnya lebih ke gue nih beratnya kenapa, karena pernah mau ngajakin nikah gitu ya, nikah, tunangan gitu. Kalau PDKT beda. Ini kalau saya lebih ngerasain energinya berat karena lebih ke arah pernikahan sih gitu ya. Jadi dia kadang suka overthinking, terbangun di malam hari. Aduh, gue gimana nih? Gue nih udah pernah mau ngajakin dia nikah loh gitu, tapi nggak jadi gitu, harus berakhir hubungannya. Kenapa? Karena kayaknya sih kalau yang aku lihat ya, dia belum punya kestabilan ekonomi. Dalam artian gini, dia nggak pede sama ekonomi dia yang mungkin menurut dia belum cukup, tapi menurut orang lain sudah, bahkan menurut kamu udah. Nah, kan setiap orang itu kan punya beda-beda ya gitu, punya beda-beda penilaian apakah dia cukup atau enggak, apakah dia mapan atau enggak. Tapi menurut dia tuh belum mapan untuk ke arah sana dalam hal ekonomi gitu loh ya. Oke. Terus dia bingung lagi ada di persimpangan jalan, padahal dia tuh tahu gitu kamu tuh orangnya tuh baik, tulus gitu kan. Dia masih menyimpan rahasia, dalam artian dia masih belum begitu terbuka mengenai dirinya yang mungkin sebenarnya dia tuh manipulatif ya. Sebenarnya dia tuh hanya mau mengambil keuntungan semata aja dari diri kamu gitu, tapi ternyata kamu itu baik, kamu itu tulus gitu. Dan ya yang ngebuat dia kepikiran juga ternyata ya kamu tuh kan udah stabil nih gitu kan, anger manajemennya atau emosi, tapi dianya itu belum gitu. Jadi kayak bertolak belakang antara kamu dan dia gitu. Itu kan perlu apa ya, perlu untuk di minimal disamakan gitu ya.
minimal kalau misalnya nggak sama ya nggak terlalu jauh, tapi ini jomplang gitu, kamu tuh udah stabil tapi dia tuh belum gitu loh ya. Itu sih yang aku rasain gitu. Jadi hal yang membuat dia sering terbangun di malam hari, hal tentang dirimu yang selalu ngebuat dia tuh susah tidur atau insomnia atau kepikiran di malam hari itu gitu loh ya. Lebih ke ajakan dia untuk menikah sama kamu gitu loh. Itu sih yang buat dia tuh berat sebenarnya ya gitu. Oke. Terus akhirnya dia tersadar bahwasanya ini tuh nggak baik gitu ya, ini tuh nggak baik. Dia tuh mau mulai lagi sebenarnya dari awal sama kamu, tapi nggak tahu nih kamu mau nerima lagi atau enggak gitu loh. Karena bagi dia kamu tuh kayak cahaya di malam hari gitu ya, cahaya bintang gitu, kecil tapi bersinar gitu, bisa nyinarin malamnya dia gitu loh. Terus ya akhirnya mungkin ya dia sebenarnya tuh belum move on dari masa lalunya dia, belum belum move on banget dari masa lalunya dia, kenapa dia seperti itu gitu ya. Nah ketika dia mungkin setelah dia tinggalkan kamu, dia mungkin dengan orang lain dan dia mendapatkan karma gitu loh. Dianya udah bener-bener tapi orang itu kayak nggak bener gitu, kayak manipulatif ke dia. Jadi dia kayak udah ngedapetin karmanya dia karena bersikap seperti itu ke kamu gitu ya. Nah terus ya memang pertentangan banget sih di dalam dandi dirinya dia gitu loh, dan dia bingung nih harus milih yang mana gitu, kamu atau orang barunya gitu ya. Jadi kayaknya sih dia, tapi di sini nggak ada pengkhianatan, mungkin dia punya banyak opsi gitu ya yang aku rasain. Nggak cuman kamu aja tapi banyak, cuman yang bikin dia kepikiran itu di antara lawan jenis yang lain selain kamu, mungkin karena sudah ada ajakan untuk nikah, jadi dia tuh sering kebangun di malam hari gitu, kayak nggak tenang, ngerasa bersalah, ngerasa berdosa gitu loh ya. Tapi sebenarnya itu jadi beban sih buat dia, dan dia mau kembali sama kamu setelah dia ngerenung, setelah dia kontemplasi, introspeksi, ya memang dia mau balikan sama kamu, cuman dia takut kamu tuh nggak mau nerima dia lagi gitu loh ya. Tapi dia masih suka ngeliat kamu sih dari jauh. Nah dia berusaha untuk healing, untuk sembuh, hal-hal yang tidak baiknya dia udah sadar. Dia berharap ketika dia datang ke kamu itu dia sudah jadi versi terbaik dan kamu mau nerima. Berat bagi dia ketika kamu nggak nerima dia gitu, atau ada penolakan, padahal sebenarnya perasaan dia tuh ke kamu tuh udah pol-polan gitu loh ya. Dia tahu ini hubungannya nggak baik, dalam artian terpati mungkin sebelum, mungkin bisa jadi kamu orang ketiganya, atau saat bersama kamu dia menghadirkan orang ketiga gitu loh ya. Padahal sebenarnya dia tuh pengen membangun keluarga yang bahagia sama kamu, dan dia masih menyimpan hatinya untuk kamu kok. Cuman dia sekarang lebih pasrah aja sih, lebih pasrah, lebih divine timing aja gitu ya. Dia kadang suka overthinking ya, dan mungkin ada rasa sakit hati dari sikap atau perkataan kamu yang menyakitkan, atau dia juga mungkin melontarkan perkataan yang menyakitkan kepada kamu, dan rodanya berputar gitu loh ya. Mungkin ini ada hubungan jarak jauh atau LDR ya, atau ada restu dari orang tua, tapi sebenarnya kamu tuh soulmate. Jadi gini, hubungannya tuh memang nih agak ngejelimet ya kalau yang aku rasain. Jadi sebenarnya di awal nih kalian tuh wah pokoknya udah sayang-sayangnya, cinta-cintanya gitu ya. Nah tiba-tiba dia tuh ngajakin kamu nikah gitu kan, ngajakin kamu nikah. Entah kamu ini bisa jadi ini ya, bukan bisa jadi, tapi ini hubungan third party, dimana bisa jadi kamu orang ketiganya, atau pada saat sama kamu dia menghadirkan pihak lain. Nah kan nggak jadi tuh kamu nikah sama dia gitu kan. Dia ngerasa pilihannya itu yang orang lain dari kamu itu jauh lebih di atas kamu, hanya kelihatannya aja, casingnya aja, tapi ternyata nggak tulus, nggak baik gitu. Itu yang ngebuat dia tuh nyesel. Dan apalagi yang ngebuat dia tuh suka terbangun di malam hari adalah ketika
dia udah ngajakin kamu ke jenjang yang lebih serius. Itu yang bikin dia tuh berat. Dan ternyata pas dia milih orang lain, dia ngedapetin karmanya ya. Karmanya itu ya ternyata orang itu enggak baik buat dia gitu. Jadi apa yang dia lakuin ke kamu itu dia rasain dari orang lain gitu. Jadi dia ngerasain apa yang udah dia perbuat ke kamu ya lewat orang lain gitu. Itu dia udah dapet karmanya. Dan dia lagi merenung di malam hari gitu ya, memikirkan rasa bersalahnya dia kepada kamu. Dia sebenarnya ingin balikan sama kamu, bahwasanya dia tuh udah keliru memilih orang lain yang terkirain baik tulus sama dia, ternyata enggak gitu loh ya. Ternyata yang tulus dan sayang sama dia tuh cuman kamu gitu loh. Dia pingin balikan sama kamu tapi takut kamu nggak mau nerima gitu. Dan dia berusaha untuk jadi versi terbaiknya dia sih gitu ya. Dia jadi versi terbaiknya dia. Dia pingin kembali sama kamu tapi takut kamu nggak nerima gitu loh ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau ditanya perihal dari dirimu yang sering membuatnya terbangun di malam hari karena rasa bersalahnya, terutama karena dia sudah pernah ngajakin kamu untuk nikah gitu ya, dan tidak terrealisasi karena dia sudah memilih orang lain. Dia pikir orang lain itu jauh lebih baik dari kamu, ternyata enggak gitu loh. Apa yang dia rasain, apa yang kamu rasain itu dia lagi rasain lewat orang barunya. Mungkin pas terakhir kali putus kata-katanya dia tuh menyakitkan, nyelekit gitu kan, sarkasme. Nah dia tuh dapat dari orang yang sekarang gitu. Orang yang sekarang mungkin ya nggak tulus, nggak sayang gitu, mungkin hanya cuman pingin materinya aja gitu ya, dan lain-lain. Oke, zodiaknya yang ada gitu ya, yang bukan berarti nggak resonan tapi lebih kencang energinya. Ini ada Libra, Sagittarius, Taurus, Leo, Sagittarius lagi. Oke, untuk kata-kata penunjangnya kita lihat gitu. Makanya kalau misalkan ada orang yang tulus, yang sayang, jangan disia-siain ya gitu. Oke. Clever. Oh iya, mungkin kamu tipe orang yang pinter gitu ya, pinter. Di mata dia kamu tuh pinter orangnya. Oke. Terus money, ya mungkin banyak uang atau pintar cari uang, itu juga bisa. Free, orangnya tuh pemikirannya tuh bebas, dalam artian nggak picik gitu ya. Terus belief, atau juga kamu jiwanya bebas, nggak bisa dikekang, tapi kamu bisa memberikan, tapi kamu bisa menjaga kepercayaan, itu juga bisa. Belief, percaya terhadap hal-hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, dan kamu orangnya cinta damai gitu ya. Oke, terus kita sebenarnya kalaupun dia balik, sebenarnya dia tahu gitu kamu tuh masih sayang, masih cinta sama dia, tapi dia malu gitu, kayak ngenelan ludah sendiri. Udah sih gue belakangannya marah-marah sama lu, gue minta balikan lagi gitu kan. Jadi kayak gengsi, thanksin gitu loh ya kan. Oke. Nah, untuk huruf kita lihat, ada huruf L, ada huruf M lagi, M, dan blank. Oke. L, M, M, N. Oke. Untuk angka 3, ada 5, ada 2, ada 8, ada 9. Oke. Terus untuk si bulan dulu ya. Bulan 1, 2. Oke. Bulan ada November, ada Juli, ada Desember, ada Mei,
ada November. Oke. Terus untuk Sio ada anjing 70 82 94 2006 2018. Oke. Ada tikus 60 72 84 96 2008. Ada ular 65 77 89 2001 2013. Ada anjing 70 82 94 2006 2018. Ada kuda 66 78 90 2002 2014. Oke. Kalau menurut saya readingannya udah selesai. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Kalau males nonton di reading, kalian bisa ke YouTube dan kalian bisa ke Snack dan TikTok saya. Oke, terima kasih banyak. Dadah.